Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Musafir Tutorial. Pada kesempatan kali ini, saya akan share kepada teman-teman tentang langkah awal jadi YouTuber pemula seperti saya. Ada beberapa hal yang kita harus lakukan sebagai seorang pemula seperti saya ini untuk menjadi konten kreator yang berhasil di dunia YouTube atau menjadi konten kreator yang kreatif. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Seperti saya ini sebagai seorang pemula menjadi konten kreator atau menjadi YouTubers. Saya selalu mematuhi satu tips ya yang diberikan oleh seorang konten kreator lainnya untuk menjadi langkah awal menjadi YouTubers. Yang pertama harus teman-teman lakukan untuk mengawali menjadi YouTubers adalah teman-teman tentukan target yang akan kita berikan ya. Soalnya di sini teman-teman tentukan video ini kita sajikan sama siapa, sama penonton yang siapa ya. Di sini apabila teman-teman itu eh, membuat konten tentang tutorial, berarti secara otomatis video teman-teman itu disajikan kepada penonton yang menyukai tentang tutorial. Di sini seperti channel saya ini, di sini saya akan memberikan tentang tutorial lah atau tips ya. Masalah YouTube, tentang tutorial masalah Excel, tentang masalah Word, tutorial tentang masalah Photoshop. Di konten saya konten Musafir tutorial ini itu membahas ya, sama dengan tutorial YouTube khusus untuk pemula. Itu yang pertama kita harus lakukan ya, itu adalah satu tips yang harus kita lakukan sebagai seorang pemula seperti saya ini. Yang kemudian tips kedua adalah yang harus teman-teman tahu sebagai langkah awal menjadi YouTuber yang berhasil, yaitu pilih topik yang menarik. Maksudnya di sini teman-teman harus memilih topik yang menarik ya. Seumpama kalau bagi teman-teman yang pemula seperti saya, apabila teman-teman suka memancing, maka teman-teman buatlah konten masalah memancing. Teman-teman cari konten yang sejenis dengan konten masalah memancing. Di situ teman-teman bisa lihat apa saja yang mereka lakukan, apa saja yang mereka persiapkan untuk memancing. Seperti itu. Kita harus menentukan topik sesuai minat, sesuai apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita kuasai. Ya, apabila itu kita kuasai tentang memancing, buatlah konten tentang memancing. Kalau teman-teman suka tentang kuliner, buatlah konten tentang kuliner. Bahaslah masalah kuliner. Seperti itu. Kemudian tips yang harus teman-teman lakukan atau langkah awal yang harus kita lakukan sebagai seorang pemula, yaitu pilih tipe konten yang harus teman-teman itu pilih tipe konten ya. Maksudnya itu tipe konten yang kita senangi, atau tipe konten yang kita nikmati. Seperti itu ya. Itu tips ya. Itu tips sebagai seorang pemula, itu yang harus kita lakukan, atau kita harus persiapkan tipe konten channel kita itu seperti apa. Di konten itu kita akan bahas seperti apa. Seperti itu ya. Itu maksudnya ya teman-teman, masalah tipe konten. Kemudian tips yang selanjutnya yang kita harus patuhi sebagai seorang pemula, atau langkah awal sebagai seorang pemula, yaitu temukan dan kembangkan ciri khas. Teman-teman harus tahu apa sih ciri khas saya,
untuk membuat konten saya di sini akan memberikan suatu edukasi dengan ciri khas seperti apa, apakah hanya duduk di ruangan, apakah kita membahas konten di luar ruangan, seperti itu ya. Itu adalah salah satu ciri khas. Atau apabila atau teman-teman itu ketika bikin konten, teman-teman itu pakai topi atau pakai jas, contoh seperti itu ya. Itulah salah satu ciri khas, supaya eh, eh, audiens atau penonton di YouTube itu melihat, oh di channel ini, channel si A, channel B, dia punya ciri khas ketika dia bikin konten atau dia akan membuat suatu video tutorial, dia selalu memakai topi atau memakai jas seperti itu. Itu adalah salah satu ciri khas. Kemudian tips selanjutnya yaitu rancang konten yang menarik. Ini juga sangat penting ya, untuk sebagai seorang pemula seperti saya, kita akan merancang suatu konten yang menarik supaya video saya atau video kita atau konten kita itu disukai oleh penonton, supaya channel kita itu selalu ditunggu oleh penonton. Seperti itu. Kita harus rancang semenarik mungkin, secantik mungkin supaya sebagai supaya penonton itu tidak bosan menonton konten kita, selalu menunggu video kita ketika kita upload. Mereka itu ramai-ramai menonton video kita. Karena kenapa? Karena di konten kita itu sudah rancang semenarik mungkin, sebagus mungkin ya. Itu membuat mereka itu datang kembali untuk selalu menonton. Itu juga salah satu tips. Kemudian tips selanjutnya itu gunakan peralatan yang seadanya. Maksudnya di sini kita menggunakan peralatan seadanya. Teman-teman janganlah paksakan untuk membuat konten dengan menggunakan alat-alat yang teman-teman tidak miliki. Apabila teman-teman miliki hanya satu HP, ya gunakanlah HP itu ya. Biar itu HP jadul, tapi kalau masih bisa untuk membuat konten atau merekam video, gunakan saja itu ya. Itu juga apa namanya, menggunakan alat yang seadanya ya, walaupun seadanya, tapi kalau masih bisa untuk merekam ya, apa salahnya. Jangan memaksakan teman-teman untuk membeli suatu alat untuk membuat konten. Apabila teman-teman tidak mampu, janganlah paksakan ya. Gunakan saja yang seadanya. Apabila seperti HP ya, kan sekarang ini tidak mungkin pasti setiap manusia itu pasti punya HP ya. Gunakanlah HP yang Anda miliki, walaupun hanya bisa merekam layar, itu nggak apa-apa. Itu sudah bekal yang sangat luar biasa ya untuk membuat konten. Seperti itu. Kemudian tips selanjutnya adalah fokus saat membuat video. Ini juga tips yang sangat penting. Teman-teman harus fokus ya untuk membuat konten. Jangan teman-teman itu buat hari ini konten, kemudian 1 bulan kemudian buat lagi, kemudian selanjutnya 1 bulan 2 bulan baru buat lagi. Itu namanya tidak fokus untuk membuat konten. Apabila teman-teman ingin berhasil menjadi YouTube, teman-teman harus rajin membuat konten. Teman-teman harus rajin untuk upload video. Seperti itu. Itu adalah salah satu cara atau salah satu langkah untuk menjadi YouTuber yang berhasil ya. Itulah salah satu tips yang sempat saya berikan di video kali ini atau di pertemuan kita kali ini, masalah tips dan cara untuk menjadi YouTuber pemula.
Teman-teman harus mematuhi beberapa tips itu yang saya jelaskan tadi ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini tutorial atau edukasi yang sempat saya berikan. Mudah-mudahan eh, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya ketika Musabah Tutorial upload video terbaru ke YouTube, teman-teman tidak ketinggalan video terbarunya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTube bermula.